jumpa lagi di channel Alur Cerita Film. Diceritakan di sebuah daerah yang merupakan kota kuliner bernama Spring Avenue. Daerah ini sudah berdiri 30 tahun yang lalu. Banyak warung-warung makan tradisional yang mempunyai makanan yang sangat lezat dengan chef yang hebat-hebat. Salah satu warung makanan yang paling lama berdiri di daerah itu bernama The Seven, dengan chef yang masih muda bernama Sky. Warung makanan tersebut terkenal dengan masakannya yang sangat lezat dan dengan harga yang sangat terjangkau. Suatu hari datang seorang pria kaya yang tidak mau mengantri di restoran The Seven. Sky yang melihatnya langsung menghampiri pria tersebut lalu menyuruhnya untuk mengantri. Orang kaya itu tidak terima ditegur, lalu ia mengancam Sky kalau bosnya akan membuka restoran kelas dunia persis di depan restoran The Seven. Sementara di tempat lain, lahirlah seorang putra raja. Di perayaan kelahiran bayi itu, seorang chef bernama Paul bersama pacarnya Mayu membuat hidangan makanan yang sangat lezat. Karena kelezatan makanannya, sang ratu menjadi terkesan dan Paul dinaikkan jabatannya menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. I've got some great news for you. Paul, I just executive chef of the entire. Tetapi Paul menolaknya karena sudah mendapatkan tawaran untuk memimpin sebuah restoran di China. Suatu malam, seorang pelanggan di restoran The Seven bercerita kalau akan ada perubahan besar-besaran di China, yang mana warung-warung makanan kecil akan digusur dan akan dijadikan restoran modern. Kemudian pada saat Sky memberikan bubuknya makan, ia teringat pada masa kecilnya pada saat ayahnya menggoreng kerupuk kulit. Tangannya Sky yang sedang memotong daun terkena pisau. Ayahnya yang melihat hal itu langsung membentak Sky kalau Sky tidak berbakat menjadi seorang chef seperti ayahnya, dan memberitahu kalau membuat makanan itu harus menggunakan hati. Kemudian ayahnya menyuruh Sky untuk menghabiskan mie ayam buatannya sendiri, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Paul yang sudah berada di China mencari ikan kerapu besar di pasar. Tetapi pedagang ikan bilang kalau ikannya sudah habis, dan tiba-tiba Sky datang untuk mencari ikan yang sama seperti Paul. Kemudian pedagang itu memberikannya. Paul yang melihat hal itu memarahi pedagang tersebut karena berbohong kepadanya. Pedagang itu bilang kalau cuma Sky yang bisa mengolah ikan itu menjadi makanan yang sangat lezat dan akan sia-sia kalau dijualnya kepada Paul. Paul yang mendengar hal itu penasaran dengan Sky, makanan apa yang akan dibuat oleh Sky. Sky pun menjelaskannya dengan aksinya. 就攞條魚中間最嫩嘅部分，淋上南乳汁，皮脆肉嫩，花椒、八角、麻椒、丁香。 Paul pun menjelaskan makanan yang akan dibuatnya juga. 白酒配白肉，咁整先最 keep 得住到底。 Sang pedagang yang bingung akhirnya membelah dua ikan tersebut. Setelah itu, Paul bersama Mayu bersiap-siap untuk membuka restoran barunya bernama Stella. Waktu ingin menyajikan masakan kepada pejabat di daerah itu, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Ternyata warung The Seven yang tidak mau kalah sedang mempromosikan menu warung makanannya dengan diskon besar-besaran. Yang akhirnya salah seorang dari restoran Stellar keluar untuk melihat keadaan di sana. Terjadi perdebatan yang kemudian Sky yang baru datang dengan motor klasiknya ditantang untuk mengadu kehebatannya dengan Paul.
Sang pejabat daerah yang melihat kehebatan mereka langsung mendaftarkan mereka berdua untuk ikut dalam sebuah kompetisi memasak. Hasil dari kemenangannya akan menentukan nasib Spring Avenue, yang mana jika Sky kalah melawan Paul, maka seluruh makanan tradisional yang berada di Spring Avenue akan digusur. Dari kejadian itu, Paul menjadi terkenal dan masuk acara TV. Di acara itu, Paul membuat sebuah hidangan keong Prancis. Lalu ia bilang kalau masakan China sangatlah tradisional dan sudah ketinggalan zaman. Di malam harinya, Sky yang habis nonton TV mencoba membuat hidangan keong yang sama. Tetapi para pelanggannya gak suka dan bilang lebih enak bekicot sawah yang pernah Sky buat dulu. Pada saat tengah malam, penghuni termenung karena warung makanannya mulai sepi. Berbeda dengan restoran Stella yang laris didatangi banyak pengunjung. Sky yang mendengarnya bilang kalau tujuan warung The Seven memasak itu cuma satu, yaitu membuat orang-orang bahagia saat menyantap hidangannya. Keesokan paginya, Sky kembali ke pasar untuk membeli ikan segar. Tetapi pedagang bilang seluruh sudah dibeli oleh restoran Stella karena mereka memberikan harga dengan lebih tinggi. Saat di warung The Seven, Sky bersama para sahabatnya menonton TV. Pada siaran itu diberikan bahwa pemenang dari kompetisi memasak antara Sky dan Paul akan berkesempatan berhadapan dengan sang dewa masak yang sudah menjuarai berturut-turut dalam kompetisi memasak dunia yang bernama Moenko. Sang presenter mendapatkan sumber informasi kalau Sky adalah anak dari sang dewa masak karena marganya sama dengan Moenko. Tetapi sang dewa masak itu menyangkalnya kalau Sky bukanlah anak kandungnya. Beberapa saat kemudian, Mayo datang ke warung The Seven memberikan sebuah undangan untuk makan malam di Stellar. Sky pun menerimanya dengan baik hati untuk mendatangi undangan tersebut pada saat jamuan makan malam. Sky bersama Uni diberi hidangan telur ceplok, tetapi pada saat Sky mencobanya, rupanya itu bukan telur mata sapi, melainkan itu adalah buah mangga, buah markisa, dan anggur yang diolah secara modern yang menyerupai telur ceplok. Kemudian hidangan kedua datang berbentuk pohon aglonema. Di sana Mayo langsung menyiraminya dan meyakinkan Sky bersama Uni bahwa pohon aglonema itu bisa dimakan. Melihat hal itu, Sky langsung mendatangi dapur lalu memarahi Paul karena Paul terlalu pamer karena masakan modernnya kepadanya. Sky pun menunjukkan keahliannya mengolah sebuah daging sapi yang ada di hadapannya. Paul yang gak mau kalah langsung membuat daging olahan dengan cara modern. Sky yang melihat keahlian Paul memasak merasa malu dan ia pergi meninggalkan dapur. Begitu juga dengan Paul, merasa terpesona dengan daging buatan Sky yang hanya menggunakan bawang. Beberapa saat kemudian, Sky mendapat telepon dari gurunya yang bernama Seven. Ia juga guru yang mengajari gurunya memasak. Sky pun langsung mendatangi gurunya yang sedang bermain biliar. Rupanya di sana ada ayahnya si Sky. Sky pun terheran-heran lalu marah pada ayahnya karena sudah meninggalkan dirinya selama puluhan tahun dan tidak mau mengakui kalau Sky adalah anak kandung dari sang juara masak juara dunia 2 kali berturut-turut.
Di sana ayahnya menantang Sky untuk mengalahkannya dalam kompetisi memasak dunia. Sky pun menjawab akan membuktikan kehebatannya sampai menuju final berhadapan dengan ayahnya. Lalu ia bilang tak perlu mengorbankan seseorang bocah selama puluhan tahun hanya untuk mengejar kesuksesan menjadi dewa masak. Keesokan harinya, kompetisi pun tiba. Peserta yang menang akan menentukan nasib Spineview dan berkesempatan mengikuti kompetisi memasak internasional masak di Makau untuk berhadapan dengan sang dewa masak. Paul pun datang menggunakan pakaian kokinya yang rapi, sementara Sky dengan ciri khasnya yang santai menggunakan kaos oblong dan ikat kepala yang selalu ia gunakan. Perlombaan pun dimulai. Paul membuat hidangan pasta daging Prancis menggunakan krim dengan karamel dan buah raspberry. Sedangkan Sky membuat hidangan bebek tradisional. Dari hasil juri, Sky dan Paul mendapatkan hasil seri yang akhirnya keputusan pemenang tunggal akan diberikan pada ketua juri. Sang ketua juri pun memutuskan Paul sebagai pemenangnya karena dalam kompetisi memasak bukan rasa saja yang dinilai, tapi juga warna, aroma, dan cara penyajiannya. Sky pun langsung pergi dan teringat masa kecilnya, yang mana pada waktu itu hujan turun deras. Sky ngambek gak mau masuk ke dalam kalau gak diajarin masak sama gurunya. Yang pada akhirnya gurunya Seven mengajarinya masak sampai jago seperti sekarang. Di keesokan harinya, Sky gak datang untuk memasak di warung Seven. Sampai akhirnya ia digantikan oleh seseorang tukang masak dadakan. Sky yang galau karena kekalahan pada kompetisi itu ternyata sedang main game. Di sana gurunya menghampirinya lalu ikutan main bareng bersama Sky. Gurunya pun kalah. Sky pun mengetahui kalau gurunya sengaja kalah darinya. Gurunya bilang kalau menang kalah adalah hal yang biasa terjadi. Sampai akhirnya gurunya bercerita, ia berpetualang meninggalkan warung Seven. Ia bertemu dengan anak kecil yang sedang memakan bakpao. Sang guru Seven mencobanya, lalu menilai kalau cara pembuatan bakpao tersebut salah dan rasanya biasa saja. Kemudian bocah itu memberitahukan dari menanam gandum, membuat adonan, sampai mengukusnya, bocah itulah yang melakukannya sendiri. Dan gurunya di kuil bilang kalau bakpao buatan si bocah ini bakpao terenak yang pernah dimakannya. Mendengar hal itu, guru Seven langsung tersadar, kemudian memberitahukan kepada Sky kalau memasak itu harus menggunakan hati dan menyuruh Sky untuk membuang pikiran negatifnya kepada sang ayah. Sementara di restoran Stellar, Paul diberitahukan kalau yang akan dikirim ke Makau untuk mengikuti kompetisi internasional adalah Mayu seorang. Karena Paul ketahuan selalu menggunakan resep buku saat ia memasak. Karena lidahnya Paul sudah mati rasa, tidak bisa mencicipi rasa makanan sewaktu memasak. Dan ternyata Mayu juga berselingkuh dengan bos Stellar, lalu bilang kalau bertarung melawan dewa masak adalah impiannya. Paul yang merasa stres karena dikhianati oleh Mayu, ia langsung keluar minum di taman. Sky yang melihatnya langsung menghampiri Paul, lalu ia heran
kenapa Paul lebih sedih darinya. Karena sudah memenangkan kompetisi memasak kemarin. Kemudian Paul curhat tentang semua masalahnya di restoran Stellar. Lalu bilang kalau menjadi dewa masak adalah impiannya dan sang dewa masak itu adalah idolanya. Sky pun memberitahu kalau sang dewa masak itu adalah ayah kandungnya sendiri yang sudah meninggalkannya selama 10 tahun. Sementara di warung The Seven, Bos Stellar memberikan 2 pilihan kepada Guru Seven untuk mengakui bahwa warung Seven menjadi bagian dari Stellar. Atau warung Seven akan digusur. Guru Seven pun tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Dan tiba-tiba Sky datang bersama Paul. Yang kemudian Paul bilang yang maju ke kompetisi Macau adalah dirinya bersama Sky. Karena yang berkuasa penuh untuk memilih peserta di Macau adalah orang yang memenangkan pertandingan kemarin, yaitu darinya. Sang bos Stellar pun langsung kesal dan pergi meninggalkan warung Seven bersama gurunya. Sky dan Paul berlatih memasak untuk pertandingan di Macau nanti. Sky memberitahukan kepada Paul cara memasak dan metode tradisional, sedangkan Paul memberitahukan kepada Sky caranya memasak dengan cara modern dan cara menyajikannya agar enak dipandang. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Perlombaan memasak itu pun diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Di sana juga terlihat Mayu yang sepertinya ia nyogok untuk mengikuti perlombaan tersebut. Keep it crispiness outside and tender inside and on the 代嘅廚師雙劍合璧，佢整緊啲咩嘢咧？ The oyster is very common in Western. 好好把握。你覺得邊個會笑到最後呢？ Good。 Pada akhirnya Sky dan Paul dengan hidangan tahu tetapi terlihat modern itu memenangkan pertandingannya. Setelah itu Paul berbicara pada Sky dikarenakan yang bisa bertanding melawan dewa masak cuma 1 orang. Paul pun memberikan kesempatan itu kepada Sky. Selain Paul sadar dirinya sudah hilang rasa pada lidahnya, ia juga tahu kalau Sky punya suatu kepentingan untuk melawan ayahnya yang seseorang dewa masak itu. Pertandingan final pun tiba, yang akhirnya Sky bisa berhadapan dengan ayahnya sendiri, yang seorang dewa masak. Saat sang dewa masak akan memulai membuat makanannya, sementara Sky malah terdiam karena mengingat masa kecilnya dulu. Akhirnya waktu memasak telah habis. Para juri mulai mencoba masakan yang dibuat oleh sang dewa masak. Para juri itu pun takjub dengan rasa dan tampilan makanan yang dibuat oleh sang dewa masak. Kemudian saat para juri meminta Sky untuk mengantarkan makanannya, Sky malah memberikan makanan itu kepada ayahnya. Makanan itu adalah mie ayam yang pernah ayahnya berikan saat ayahnya terakhir memasak sebelum meninggalkan dirinya. Saking enaknya mie ayam tersebut, sang dewa masak pun sampai lupa diri. Dan film pun selesai.